selamat datang di Garasi Drift. Kembali lagi di Project RX8 Giveaway. Dan di episode kali ini kita akan epoxy mobil ini, pasang coilover ISC, dan terakhir kita akan pasang velg baru di mobil ini. Kalau kalian penasaran sama velgnya apa, nonton videonya sampai habis. Dan gue mau ingetin lagi, kalau kalian mau ikutan giveaway Mazda RX8 ini, langsung aja buka Shopee-nya Garasi Drift dan belanja merchandise apparel Garasi Drift, baik itu t-shirt, kemeja, celana, ataupun jaket. Pokoknya yang ada badge RX8 giveaway-nya, kalian bisa menangin RX8 ini. Pembelian satu apparel akan dapat satu voucher, dan kalau kalian beli 100 gitu ya, kalian dapat 100 voucher. Kalau kalian beli 1000 dapat 1000 voucher. Tapi kalau kalian beli 1000 baju, 1000 baju itu kalau dinominalin kalian bisa beli RX8 juga, jadi mending belinya nggak usah banyak-banyak. Dan sekarang langsung aja kita epoxy ini mobil. Dan sebenarnya kemarin kita baru aja amplas mobil ini keseluruhan, mulai dari bodi standarnya sampai ke bodi kitnya. Kita amplas untuk persiapan di epoxy, dan kita dibantu sama Mas Dedi serta tim dari DJ Custom untuk mempersiapkan semuanya. Dan untuk hari ini semua pengamplasan udah selesai, so kita langsung aja epoxy. Tapi sebelum kita epoxy, kita harus copot dulu bodi kitnya biar kita bisa epoxy satu persatu. Dan kalau kalian wondering kenapa harus kita epoxy, sebenarnya dengan kita mengamplas bodi-bodi ini udah bisa langsung kita wrapping. Cuman karena wrappingnya ini akan warna putih dan warna dasarnya belang-belang nih, ada warna biru, ada warna merah, ada warna hijau dempul. Nanti takutnya wrapping putih itu akan berbayang, akan belang-belang dari warna dasarnya. So, biar warna putihnya itu clean, kita mau epoxy dulu dan nanti pasti hasilnya jadi maksimal banget. So, sekarang langsung aja kita mulai bongkar-bongkar, langsung kita cat. Oke, bagian depan udah selesai kita epoxy, walaupun ada sedikit nggak rata, tapi nggak apa-apa, karena masih bisa kita amplas, habis itu kita siram lagi. Dan ini adalah pengalaman pertama gua untuk mengepoxy suatu body, dan ternyata kayak cat experience-nya, tapi lebih mudah, karena kalau ada salah dikit bisa diamplas, habis itu kita timpa lagi. Dan nggak cuma depan doang, bagian samping juga udah selesai, tinggal kita kerjain bagian atap, belakang, sama samping kiri. So, let's go. Oke, akhirnya body udah sewarna semuanya. Gue rada gregetan ngeliat warna merah, biru, hitam kecampur semuanya. Tapi sekarang ini udah kita epoxy semua, udah kita amplas juga. Tapi emang beberapa kali amplas lagi baru bisa bener-bener perfect surface-nya untuk di stikerin. Tapi sekarang gue mau pasang velgnya dulu. Nah, velgnya ini spesial karena ini giveaway yang sangat spesial. Gue kasih juga velg yang sangat spesial, yaitu TC105N Wet Sport dari S15 gue. Ini velg sebenarnya bersejarah banget. Ini velg gue pakai pas ngedrift di Sibea, terus gue jalan ke Mandalika juga pakai ini. Jadinya sebenarnya punya value yang tinggi banget buat gue pribadi. Tapi karena ini giveaway yang sangat spesial, RX8-nya gue pasangin velg kesayangan gue ini. Gak apa-apa. Sama tinggal velg Wet Sport. Tapi sebelum kita pasang Wet Sport ini, ada satu part yang harus banget kita pasang, yaitu coilover. Nah, coilovernya kita pakai ISX. Ini sama coilover yang gue pakai di 86 Drift Peak gue. Dan yang lucu ya, ini pertama kalinya gue pasang coilover di RX8 yang bentuknya tuh aneh banget. Bagian depannya karena dia ini bukan McPherson tapi double AR, jadinya nggak ada pilo bola di atas yang bisa digeser-geser kayak yang ada di Silvia. Dan yang belakangnya nih, belakang ini ada bonggolnya gini,
Jadi pivot pointnya ada di atas sini, tapi bracketnya ada di sini. Emang rada membingungkan nih. Tapi ya udahlah, kita pasang aja keseluruhan coilover dari ESX ini. Bentar. Kayaknya ada yang harus dilepas. Ini Brembo. Jujur, gua itu respect sama body kitnya karena mereka nyoba buat bikin body kit sendiri. Tapi cover rem Brembo tuh cuma dilem doang. Ini gunanya apa coba? Nggak ada kreativitas sama sekali dari hal ini dan nggak ada advantage sama sekali kita masang ini. Gitu. Jadi kalau kalian yang baru mau mulai modif, ini nih big no banget menurut gua. Jangan pernah kalian pasang cover rem Brembo yang ada di rem kalian. Rem itu ya udah nggak jelek juga gitu kalau kalian pasangin kayak ginian, malah kelihatan kalian pengen keren tapi sebenarnya nggak ada gunanya. Dan Brembo cover rem kayak gini harus di giniin. Nah, kurang. Baru kita pasang coilovernya. Kepasang nih bagian belakang sebelah kanan, dan ini adalah full dropnya dengan settingan preload yang kita naikin banget sebenarnya. Kenapa? Karena yang udah tuh kita harus ceper banget. Ini dipotong nih banyak banget sebenarnya untuk si Rocket Bunny. Cuma daripada kita nyeperinnya lagi nanti kesulitan, jadi kita bikin ceper dulu aja biar nanti kalau misalnya keceperan tinggal ditinggiin. Sekarang kita pasang yang bagian depannya. Pasang juga yang depan agak susah karena ini double E-arm bukan MacPherson. Jadinya kita harus copot E-armnya dulu, baru ini coilover bisa masuk. Nah, sekarang kita tinggal kerjain aja bagian kiri, depan, dan belakang. Semua coilover udah kepasang, sekarang saatnya kita pasang velg kesayangan gue ini. Oke, akhirnya selesai juga pemasangan bagian coilover, velg, dan epoxy. Kali ini bentuknya udah manis banget. Kemarin itu keren, Rocket Bunny, tapi warnanya belang-belang. Sekarang kita ngeliat bagian bodinya satu warna. Walaupun ini belum final, ini baru tahapan dasar sebelum kita stikerin. Tapi tetap warnanya udah jadi satu, udah keren, udah kelihatan gitu ya Rocket Bunny bentuknya jadinya kayak gimana. Dan nanti episode selanjutnya mungkin kita akan langsung stikerin putih. Dan yang keren juga, selain epoksinya nih, kita sekarang udah pakai velg yang beneran. Kemarin T37 tuh velg sementara, sekarang kita pakai Wet Sport TC05N bekas Mas Dipo. Thank you Mas Dipo, kemarin udah bantuin pasang velg dan coilover dan udah menghibahkan velg ini untuk pemenang giveaway yang beruntung. Kalian beruntung banget sih dapat velg yang bersejarah banget buat Dipo. S15-nya itu pertama kali pakai Vertex, ya velgnya ini. Dan yang bikin keren nggak cuma velgnya doang, karena kita pakai coilover dari ESX, fitmentnya jadi top. Jadi bisa kita atur seberapa ceper mobil ini. Ini menurut gua belum terlalu ceper, tapi untuk dibawa jalan paling pas mungkin segini. Tapi tenang aja, untuk fitment nanti kita bakal atur-atur lagi karena ada bagian parts yang belum kita pasangin, yaitu camber arm. Jadi kalau kita udah pasangin camber arm, kita bisa ngatur berapa camber bagian depan dan bagian belakang. Sama untuk bagian depan kita juga bakal pasang BBK Altec XGD. Nah untuk fitment bagian belakang, kalau dari jauh sih sebenarnya oke ya, tapi kalau dari dekat, cambernya tuh terlalu parah. Ini mungkin minus 4 derajat.
Ini karena belum kita pasangin camber arm, jadi belum bisa kita atur nih cambernya. Ntar kalau udah bisa kita atur, cambernya akan kita nolin, jadi kayak settingan mobil-mobil drift gitu. Tapi so far so good sih, sama ini kurang ceper dikit. Dan untuk bagian belakang, kita tinggal sisa pasang bumper belakang, knalpot, dan wing. Tapi sebelum kita pasang semua itu, gue mau modifikasi bagian mesin dulu. Karena bagian mesin adalah bagian yang paling ribet ternyata. Yaitu kita akan pasang radiator Altec yang udah ada di episode 1. Tapi belum kita bongkar. Sekarang kita langsung bongkar aja, kita unboxing. Seberapa gede si radiatornya ini. Dan ini enaknya plug and play. Tapi kemarin Bilal udah nonton cara ganti radiator RX-8, ternyata lumayan ribet. Jadi walaupun plug and play, kita akan menghabiskan waktu yang lama untuk bongkar-bongkarnya. Emang rada ngeselin nih RX-8. Oke, radiator lamanya udah kecopot sama Bilal dan ini kondisinya sangat memprihatinkan. Airnya nggak pernah dikuras sama pemilik sebelumnya. Pantas waktu pas kita bawa mobilnya dari tetangga tuh, kita bawa ke sini overheat. Nggak tahu ya karena airnya aja nih warnanya coklat. Pasti udah nggak pernah diganti airnya, tapi nggak apa-apa karena kita pasti ganti airnya juga karena kita udah ganti radiator Altec ini. Dan ini lebih besar dia surface-nya. Kalau ini tuh tipis, ini lebih tebal, ini juga lebih panjang, lebih memaksimalkan ruang yang ada dan tetap plug and play. Jadi langsung aja kita pasang, nggak ada yang harus kita modifikasi, dudukannya sama semua, bahkan sampai lubang-lubangnya nih udah dengan posisi yang sama. So langsung aja Bilal pasangin. Oke, pemasangan radiator akhirnya selesai juga, tapi kita nggak bisa lihat secara fisik karena radiatornya itu dilihat dari kap mesin nggak kelihatan, dilihat dari lubang depan pun nggak kelihatan. Tapi yang jelas dengan kita ganti radiator Altec nih, bagian dalam ada yang berubah. Apa yang berubah? Kita lihat aja. Yang berubah itu ada di instrumen cluster sini. Jadi tadinya ini mobil tuh lumayan panas. Kan kalau di instrumen cluster ada seberapa panas si mesin. Kemarin tuh sampai overheat pas kita bawa mobilnya dari Jatiwaringin ke sini. Tapi sekarang nih, ini kita udah panasin tadi pagi dan dia yang tadinya jarumnya itu di sini, sekarang udah di sini. Karena radiator baru itu dan karena airnya udah kita kuras. Jadi permasalahan overheatnya harusnya udah selesai. Untuk di mesin permasalahannya paling tinggal ada sedikit berebet dan kata Bilal ini kemungkinan businya dan nanti akan kita kirim mesinnya ke bengkel spesialis rotari. Jadi pastinya aman juga, bukan masalah besar, masalah sepele. Jadi ya kita lihat aja di episode selanjutnya. Nah di episode ini biar afdol langsung aja kita pasang wing roket bunny. Wala, akhirnya kepasangan juga wing ini dan kalau dari belakang jadi keren banget ini mobil. Nah sebenarnya wing ini opsional, kalian mau pakai boleh, nggak mau pakai pun juga boleh karena kalau nggak pakai wing tetap ada ducktailnya. Tapi gue saranin pakai karena kalau kita pakai wing kita bisa kayak gini nih. Wala, kita bisa jadiin wing ini sebagai hanger. Dan by the way, kemarin banyak banget yang nanyain, Bang kok stoknya habis? Tenang aja, sekarang baju-baju Garasi Drift Volume 14 dan Basic Edition lainnya udah restock. Thank you so much antusiasnya, banyak banget kemarin yang beli. Tapi kali ini kalau kalian mau beli, udah bisa. Dan kalau kalian beli satu baju, gue ingetin lagi, kalian bakal dapat satu voucher. Dan belinya di mana? Langsung aja cek Shopee-nya Garasi Drift. Dan mungkin gitu aja untuk episode kali ini. Di episode selanjutnya kita akan wrapping mobil ini pakai warna putih dari stikernya Good Fix. Dan abis itu kita pasang audio, pasang kaki-kaki biar bisa camber, pasang BBK, pasang kaca film, pasang knalpot, cek mesin,
Dan masih banyak lagi. Pokoknya tungguin aja episode selanjutnya bakal finish ini pengerjaan giveaway RX-8 ini. Dan semoga kalian nonton ini, kalian adalah salah satu orang yang beruntung yang bisa membawa mobil ini ke garasi kalian. Gue bener-bener tulus banget. Gue dan Dipo tulus membangun mobil ini untuk subscriber tercinta. Karena tanpa kalian pun Garasi Drift nggak bisa sebesar sekarang. So, thank you so much. Keep driving safe and goodbye. Dan di sini kita mau upgrade audio